Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang amalan ringan berpahala besar. Sebagai orang beriman yang berusaha istiqomah untuk taat, kita semua sedang berjuang untuk wusul ilallah, untuk sampai kepada Allah. Walaupun dalam perjalanan kita wusul ilallah itu sampainya nanti dengan beragam macam cara, Bapak Ibu. Ibarat orang memanah, semuanya menarget angka 1 yang ada di papan panah ini. Kita paham bahwa yang harus kita bidik itu adalah angka 1 ini. Tapi hasil akhirnya nggak semua kita benar-benar bisa membidik angka 1 ini. Ada yang lingkaran keduanya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang dari utara, ada yang dari selatan. Tapi semua kita sedang berusaha untuk membidik sasaran yang sama. Maka klaim paling benar itu tidak benar ya. Klaim paling benar itu tidak benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya benar, itu salah. Itu adalah pernyataan orang yang kurang ilmu, yang salah. Terus bagaimana pernyataan yang insya Allah benar? Yang saya lakukan lebih baik, tapi yang Bapak lakukan juga baik. Nah, kalau semangat ini yang kita bawa kemanapun dan dimanapun kita berada, maka insya Allah kita akan menyalehkan, bukan menyalahkan. Karena kita ingin semuanya kawan-kawan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya bahagia, di akhiratnya nanti masuk surga. Makanya kita di Islam disuruh berjamaah. Bareng-bareng, Bang. Salat disuruh berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Jadi salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 darajah di situ. Selain pahalanya 27 kali lipat, semangat kita ketika salat berjamaah itu juga 27 kali lipat. Makanya coba Bapak, bagi yang semalam i'tikaf, kalau ibadah sendiri di rumah, itu kesannya kan cepat betul kita kalah sama godaan. Ngantuk, capek. Tapi kalau kita i'tikafnya di masjid bareng yang lain, itu 27 kali lipat semangatnya, Pak. Nah, maka ketika kita mau bareng-bareng, Pak, untuk bersama bahagia dan bersama ke surga itu, maka insya Allah kita akan dapatkan keduanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka quote yang pas itu, bersama itu keren, ya. Berjamaah itu hebat. Maka kalau Bapak sudah menemukan kecintaan bersama yang lain, tenang berjamaah, hobi, bareng-bareng dengan kawan-kawan, itu sebenarnya adalah sebuah nikmat yang dulu juga dirasakan oleh para sahabat. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah itu
Kalau nggak ketemu sehari dengan sahabat yang lain tuh kayaknya ada yang kurang. Tapi sementara orang ada yang memang nggak senang bersama yang lain tuh, Pak. Kalau perlu nggak ketemu dia sama saudara-saudaranya. Nah, berarti ada sesuatu. Kolbunya mungkin sedang diuji oleh Allah. Kan ada orang, kalau i'tikaf bersama orang yang dia kenal, kayaknya dia nggak nyaman gitu. Dia kepengennya i'tikaf yang jauh ya, jauh dari kawan-kawannya. Ya bisa jadi ada sesuatu di kolbunya. Nah, harusnya kan kita happy, bahagia, senang, ya Pak. Tenang bahkan ya, ketika bersama dengan kawan-kawan kita. Nah, pagi ini, dalam rangka wusul ilallah itu, saya akan menjelaskan beberapa amalan ringan berpahala besar ya. Supaya kita berkategori orang-orang yang cerdas bahasanya ya. Orang yang cerdas itu kan bisa membedakan mana berlian, mana besi. Ya. Kalau berlian itu Pak, susah menemukannya. Tapi kalau sekali-sekalinya ketemu, nilai sebutir berlian itu lebih mahal dibandingkan satu truk besi. Nah, apa saja amalan-amalan yang dikategorikan sebagai amalan ringan berpahala besar? Sangat banyak memang. Saya mencoba mengumpulkan di dalam sebuah buku kecil ya, judulnya Amalan Ringan Berpahala Besar ya. Yang pertama, membaca doa setelah berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo." Siapa yang berwudu, fayuhsinul wudu'a, dan ia membaguskan wudunya. Yuhsinu itu dari kata ahsana. Yuhsinu ihsan. Itu ada dua sisi, Pak. Membaguskan wudunya karena Allah, kemudian membaguskan wudunya karena ada aturan syariat yang mesti ia patuhi. Berarti niatnya harus ihsan, kemudian tata cara pelaksanaan wudunya juga harus ihsan. Jadi ada dua sisi di situ ya, batin sama lahirnya, Bang. Itulah ihsan. Nah, makanya sebelum berwudu kita disunahkan untuk membaca bismillah. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kita mesti ihsan dalam niat. Nah, kemudian kita membasuh anggota wudu kita dengan terbaik juga. Tsumma yaqulu hinna yafrughu min wudu'ihi. Lalu kemudian dia mengucapkan setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doa wudu yang disebutkan di dalam hadis Muslim dan hadis Abu Dawud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Maka akan dibukakan untuk orang itu pintu-pintu surga yang 8. Dia dipersilakan nanti memasukinya dari pintu mana saja yang ia mau. Ini kan ringan ya, Pak. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi coba Bapak ingat kembali, tadi ketika mau sholat subuh dibaca enggak doa itu? Saking ringannya Pak, kita kadang abai gitu. Tapi enggak boleh lebay juga ya Pak. Jangan abai, tapi jangan juga lebay. Lebay itu apa maksudnya? Udah jelas kadang tempat wudhu itu macet. Nah, dia begini dulu di situ ya Pak. Akhirnya ketabrak-tabrak sama yang lain. Enggak peduli sama sekitar gitu. Karena untuk membaca doa setelah wudhu itu kan bisa sambil jalan. Boleh sambil jalan. Nah, kalau memungkinkan kita ihsan juga dalam berdoa, kita menghadap ke kiblat, kita ngangkat tangan sejajar bahu kita, itu juga ya bagus kalau memang memungkinkan untuk dilakukan.
Tapi perintahnya di sini adalah yang membaca doa itu. Pintu surga itu ada 8, ya Pak. Mana saja yang 8 itu? Penjelasan ulamanya cukup beragam juga. 4 ada di dalam rukun Islam kan. Pintu sholat, pintu royan, pintu sedekah, pintu haji. Ya. Kemudian pintu jihad, pintu zikir, pintu maaf, kemudian pintu aiman atau babul aiman. Babul aiman ini pintu surga yang khusus dimasuki hanya oleh orang-orang yang tanpa hisab. Jadi pintu super spesial lah. Nah, dengan membaca doa sesudah berwudu, berdasarkan hadis ini ya Pak, orang itu dipersilakan nanti masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Nah, kita tentu maunya masuknya melalui aiman ini. Pak. Nah, mari kita jaga keistiqomahan kita. Nah, makanya kalau bisa di rumah gitu Pak. Ini di rumah supaya istri dan anak-anak kita juga bareng nanti sama kita ke surganya gitu. Tulis saja Pak di luar kamar mandi. Ya. Tulis saja. Selesai wudhu, baca doa setelah berwudhu. Tulis itu ya, doa sesudah wudhu. Karena memang manusia itu mesti diingatkan terus-menerus. Karena memori manusia itu katanya pendek. Memori manusia itu pendek. Dan manusia itu gampang sekali berubah. Karena kolbu kita itu lebih tipis daripada tisu, Pak. Bapak pegang tisu. Nggak ada angin aja dia goyang gitu. Perasaan nggak ada angin deh, tapi goyang deh. Nah kolbu itu seperti itu. Gampang tersinggung, gampang lupa, gampang berubah gitu ya. Makanya disebutnya kolbun itu Pak. Jadi bolak-balik. Jadi gampang sekali berubah. Nah karena gampang berubah maka mesti diingatkan. Jadi watawasabil haq watawasabil sabri itu tulul hayat. Sepanjang hayat kita. Jadi 24 jam sehari semalam, 7 hari sepekan. Gitu. Ingatin itu. Makanya ketika turun ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Ketika membaca amilatun nasibah, amalan-amalan yang hanya melelahkan, yang hanya menghasilkan kecapean, gitu. Dia menangis berurai air mata. Saya khawatir kalau dia terkategori orang yang di ayat itu. Udah capek-capek beramal, tapi hanya dapat capeknya saja gitu, Pak. Rahmat dan ridho Allahnya nggak dapat. Sama kayak orang puasa. Banyak orang yang puasa berarti kalau banyak, Pak. Berarti kan bisa jadi tanpa batas. Banyak orang yang puasa, bukan sedikit. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus itu ya. Jadi lapar dan haus. Kenapa cuma lapar dan haus yang dia dapatkan? Karena dia hanya mementingkan puasa secara fisik. Puasa itu nggak makan, nggak minum, udah gitu. Pokoknya dia nggak makan, nggak minum. Tapi yang lain tidak dipuasakan. Makanya ada bahasa gini Pak. Ya, bukan puasa bacanya, tapi puas gitu ya. Puas gitu.
Karena kadang memang dalam budaya Ramadan di kita, pengeluaran di Ramadan itu bisa jadi lebih besar daripada pengeluaran di Ramadan. Kontrol makan kita di Ramadan ini kadang malah lebih sulit dibandingkan di luar Ramadan. Karena serba ada soalnya. Nah, apa aja ada ya Pak. Kemudian kita juga bukan menyisihkan malah ya Pak, memfullkan ya uang kita, budget kita untuk itu gitu ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Bisa jadi bukan puasa jadinya, tapi puasaan. Jadi puasa ini kesempatan untuk memuas-muaskan keinginan itu gitu ya. Nah, nanti setelah apa namanya? Setelah Ramadan ya yang biasa jualan di Ramadan tuh nggak jualan lagi gitu ya. Nah, yang kedua, sholat sunnah setelah berwudu, Pak. Mamin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Seorang muslim yang berwudu kemudian ia membaguskan wudunya, lalu ia berdiri sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya, melainkan surga wajib baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sholat sunnah wudu ini amalan andalan sahabat Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah itu punya amalan andalan ya, yang tidak diamalkan secara istiqomah oleh sahabat-sahabat lain. Walaupun setelah Nabi menginformasikan bahwa baginda Nabi diperdengarkan oleh Jibril derap langkah terompah Bilal di surga ya. Rap, 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 rap ya. Derap langkah terompahnya Bilal di surga. Sampai baginda Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah, amal apa yang menyebabkan itu terjadi? Lalu Bilal menyampaikan, ya Rasulullah, saya biasa setelah berwudu sholat 2 rakaat. Jadi disebutnya sholat sunnah wudu gitu. Untuk masuk surga. Nah, mengenai amalan-amalan andalan ini, Pak. Ini perlu dikaji nanti dalam satu tema khusus ya. Bapak kalau ditanya, apa amalan andalan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau langsung bisa jawab, berarti itulah amalan yang paling istiqomah Bapak Ibu jalankan sehari-hari. Nah, kalau kita telusuri, kehidupan para sahabat itu mereka ternyata punya amalan andalan masing-masing. Ketika kita menyebut Khalid bin Walid, amalan andalannya itu adalah jihad fi sabilillah. Beliau itu adalah jenderal perang. Disebutkan tidak ada bagian dari anggota badan Khalid bin Walid itu yang tidak terkena senjata musuh. Dari atas sampai ke bawah. Semuanya ada cap senjata musuhnya. Nah, kalau kita menyebut nama Utsman bin Affan, dia adalah sahabat yang paling dermawan. Ketika kita menyebut Ali bin Abi Thalib, amalan andalannya adalah babul ilmi, kecerdasannya ya Pak. Ketika kita menyebut Ummu Mahjan, amalan andalannya adalah istiqomah ngurusin Masjid Nabawi sampai mati. Jadi marbot nasib. Dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita menyebut Abu Hurairah itu amalan andalnya
meriwayatkan hadis ya. Karena sahabat Abu Hurairah itu adalah sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW. Bahkan lebih banyak dari istri Rasulullah sendiri. Maka kalau orang menyebut nama Abu Hurairah, pasti di pikiran kita itu hadis Nabi. Nah, demikian juga sahabat-sahabat yang Abu Darda, ada satu lagi kita contohin, Abu Darda. Kalau kita menyebut nama Abu Darda, paling tidak ada dua, Pak. Yang pertama zuhudnya ya, zuhudnya terhadap dunia. Kemudian yang kedua zikirnya. Jadi zikirnya Abu Darda itu sangat kuat. Bahkan diriwayatkan sehari itu katanya dia punya target zikir itu 100.000 kali. Luar biasa banyaknya, Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pernah meluangkan waktu untuk berzikir kapan saja itu ya. Coba, rekornya berapa terakhir? Rekor apa namanya? Rekor zikirnya ya. Pernah enggak baca la ilaha illallah misalnya 5.000 kali dalam sekali duduk gitu? Oh, belum, Pak. Berapa rekornya? Nah, karena kita tidak punya target, Pak, seperti perusahaan punya target, akhirnya ya sekenanya saja kadang ya. Nah, kalau kita lagi semangat, ya kita baca umumnya. Tapi kalau lagi nggak semangat, ya bisa jadi nggak zikir. Nah, orang-orang yang istiqomah sehingga akhirnya itu menjadi amalan andalannya, kalau dia tidak bisa melakukan hari itu, dijadinya hutang. Ada yang WA saya, Pak Hartono, saya alhamdulillah belakangan ini istiqomah baca sholawat, Pak. Saya target 3.000 sehari. Kalau saya hari itu nggak bisa menuntaskan, Pak, saya jadi hutang. Besok saya bayar. Besok saya bayar. Nah, Ramadan ini saya juga berkomunikasi dengan pemilik rumah Tafiz As-Sakinah. Beliau cerita ke saya untuk memotivasi saya sebenarnya. Karena kami juga ngelola rumah Tafiz gitu. Ternyata Pak, santri-santri itu kalau ditantang gitu, banyak mereka itu yang punya potensi luar biasa. Kami di As-Sakinah lagi nantangin santri. Sehari khatam sekali. Tapi ini nggak diwajibkan, Pak, sukarela. Yang kuat satu kali didata tuh, yang kuat satu kali khatam sehari data, yang kuatnya cuma 15 juz sehari didata, berapa lagi gitu. Ternyata Pak, kata beliau, yang khatam sekali sehari itu banyak. Yang memilih khatam satu kali sehari itu, Pak. Kalau nggak salah tuh ada 6 orang santri. Dan itu fakta. Khatam sehari sekali. Mulai apa? Mulai habis sholat subuh. Selesainya memang habis pas sebelum sholat maghrib. Gitu. Nah, kalau bacaannya hafiz itu kan memang cepat. Ya. Bacaannya cepat. Nah, kalau dulu ini cerita, sekarang ini fakta ya. Saya dikirimin juga videonya. Anak-anak yang apa? Anak-anak yang lagi khataman Quran itu. Tapi kalau kita nggak semangat, Pak, ya satu Ramadan juga nggak bisa khatam sekali. Ya, saya survei ke anak-anak SMA itu. Siapa yang udah baca sekian, siapa yang udah baca sekian, siapa yang udah baca sekian. Rata-rata baru baca 2 juz. 2 juz itu mungkin udah keren ya, Pak. Banyak juga yang nggak baca malah. Nah, coba kalau seandainya semangat ini terus kita rawat, kita pompakan juga ke diri kita dan ke orang-orang dekat kita, anak kita, istri kita. Betapa kerennya kualitas kita sebenarnya. Nah, kalau untuk Quran bisa sekali khatam sehari gitu ya. Untuk baca buku harusnya kan juga bisa. Iqra wa rabbukal akram. Ada terjemahan progresif sekaligus sebenarnya itu adalah tadabbur ya. Membacalah agar dirimu mulia. Kalau arti
tekstual itu iqra, bacalah ya Pak. Wa rabbuka, dan Rabbmu ya, akram, yang mulia ya. Tapi ada yang mencoba menerjemahkannya sehingga terjemahannya menjadi motivasi, membacalah agar dirimu mulia. Karena perintah apa di ayat 1-nya itu kan iqra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kalau kita membaca, sertakan Allah supaya nanti ketika jadi alim nggak sombong. Semakin alim semakin merunduk, semakin berilmu semakin merunduk. Ini ilmu padi. Jadi nggak benar juga semakin alim semakin songong gitu ya. Nah, muncul nanti akhlak yang nggak beradab, biadab lah. Nah, ujung-ujungnya kalau udah ada kesombongan di dalam kolbu ini, ya ustadz-ustadz yang ceramah itu udah nggak dianggap ya, nah, ustadznya nggak baca, nah, ustadznya cuman ngomong aja, ilmunya cetek ya, entah dia baca banyak buku. Tapi kalau kita membaca dengan apa? Dengan menyertakan Allah, semakin semakin berilmu ya, semakin dia sadar dia nggak tahu. Jadi semakin alim, semakin sadar dia nggak tahu. Yang ketiga, menjawab azan dan membaca doa setelahnya. Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Jika kalian mendengar muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sunnah utamanya kan begitu ya. Tapi ketika muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, qala, hendaklah yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Inti azan itu kan ada di kalimat hayya 'alas shalah. Marilah salat. Atau bahasa kita itu ayo salat. Lalu kita jawab, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi yang menggerakkan kolbu kita ya Pak, ini sebelum kaki bergerak ya Pak, yang menggerakkan kolbu kita untuk mau memenuhi panggilan Allah yang maha besar itu adalah Allah sendiri. Nah maka kita mengucapkan hauqalah ini, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Karena kalau Allah nggak nolong kita, berat Pak. Berat sekali untuk memenuhi panggilan azan. Berbagai macam kendala dan godaan. Nah, apalagi kalau sudah berurusan dengan falah dunia, Pak. Makanya setelah itu apa, Pak? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, keberuntungan, keuntungan gitu. Tapi seruan hayya hayya 'alal falah ini, keuntungan, keberuntungan, kemenangan yang ditawarkan Allah ini bisa kalah sama keuntungan yang udah di depan mata yang sifatnya duniawi itu ya. Ini godaannya. Maka kalau tidak ditolong oleh Allah, siapapun kita, Pak, kita bisa abai dengan seruan sholat dan seruan kemenangan ini. Nah, kemudian bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, niscaya ia akan pasti masuk surga. Hadis Muslim nomor 848. Jadi di akhir hadis ini, min qalbihi dakhalal jannah. Ini lagi-lagi dijanjiin surga ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan mangqala hinna yasma'un nida. Siapa yang membaca setelah selesai azan,
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halat lahu syafa'ati itu diterjemahkan ia nanti berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita sering ngomong begini ya Pak, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Apa yang bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat itu? Luangkan waktu sejenak untuk membaca doa sesudah azan. Luangkan waktu sejenak. Kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, kalau seandainya kita juga bisa menjawab muazzin itu, ada keutamaan tersendiri juga. Dakhalal jannah juga disebut. Azan yang 5 menit kita jawab, ya, dapat surga. Coba Pak. Keuntungan yang ditawarkan di sini adalah surga. Jadi bukan duit 1 miliar, surga Pak. Itu kan tiada tara, tak terkira. Ya. Nilai itu tidak bisa dirupiahkan tentunya. Saking istimewanya. Nah, tapi untuk mengamalkan ini, ya berat. Walaupun sebenarnya amalan ini terkategori amalan ringan. Baca sebentar kok dijanjiin apa namanya? Dijanjiin hadiah surga. Kemudian baca doa setelah azan. Nah, orang itu berhak dapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, syaratnya di sini kan diamalkan. Syaratnya diamalkan. Nah, terus berikutnya. Bagi orang yang mengumandangkan azan. Al-muazzinu yughfaru lahu mada sautih wa ajruhu mislu ajrin man shalla ma'ahu. Muazzin akan diampuni dosa-dosanya sesuai dengan panjangnya suara azan dan baginya pahala seperti sebanyak pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan hadis ini sahih. Ini motivasi untuk muazzin, Pak. Pak muazzin kan cuma satu. Tapi hari ini orang mulai wegah untuk azan. Kalau di perkotaan sih aman. Tapi kalau di kampung-kampung itu, Pak, mulai susah azan. Kan banyak masjid-masjid yang tidak azan 5 waktu. Karena nggak mampu bayar muazzin. Yang lain juga sibuk mencari nafkah. Ya. Ada yang bertani, ada yang berdagang. Ujung-ujungnya masjidnya nggak sholat, nggak azan. Banyak Pak yang begitu. Nah maka dalam hal ini Nabi mengistimewakan betul orang yang mau azan. Ya. Bahkan disebutkan Pak coba. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang-orang yang sholat bersama. Ya Bapak azan. Lalu karena apa namanya? Karena orang dengar Bapak azan, mungkinnya orang tergerak hatinya untuk ke masjid. Nah, Bapak dapat pahala seperti yang didapat oleh orang yang sholat bersama Bapak. Nah, berarti kan luar biasa, ringan ya Pak. Azan kan cuma 3 menit. Ringan tapi pahalanya gede banget. Nah, maka yang dianugerahi suara yang bagus, ya berusaha untuk jadi muadzin. Ambillah peran. Nah, yang berikutnya, salat sunnah barokah 10 salat sunnah. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sudah sangat populer lah ya. 2 rakaat itu kan ringan ya Pak. Paling hanya 3 menit. Tapi pahalanya dijanjikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anak-anak kita mesti kita motivasi Pak. Dek, nanti ini mau nggak dibeliin coklat? Nanti anak kita mau ya Pak yang hobi coklat. Ya.
Atau Bapak mau traktir dia berbuka di tempat kesukaan dia, gitu. Pasti dia mau. Coba tawarkan ke dia, Pak. Dek, adek mau nggak berlian? Kalau saya suka ngomongnya segede bumi, Pak. Dek, adek mau nggak berlian segede bumi? Nah, sebelumnya saya sudah suruh dulu, coba cari di internet berlian termahal di dunia. Nanti Bapak coba cek. Itu kan ada tuh daftar harga berlian termahal di dunia itu. Ya, ada yang sampai triliunan ya Pak. Padahal besarnya ya lumayan sih ya. Tapi yang jelas nggak sampai segede nggak sampai segede mobil itu Pak. Nah sekarang dijanjiin nama Rasulullah SAW lebih baik dari itu. Nah, maka pagi-pagi kalau anak kita ogah-ogahan sholat qobliyah subuh ini, sampaikan ke dia Pak. Berarti adik menyia-nyiakan kesempatan dapat berlian. Oh, silakan Bapak mau berapa nama berimprovisasi. Apa segede mobil ya, apa segede bumi, apa segede rumah gitu ya, berimprovisasi supaya anak-anak kita yang masih lugu ya Pak, yang masih lugu itu termotivasi untuk membiasakan salat sunnah qobliyah subuh. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala rak'atil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satupun salat sunnah yang kontinuitasnya atau kesinambungannya melebihi 2 rakaat salat rawatib subuh. Hadis Bukhari nomor 1169. Maka kalau terlewat kita boleh mengkodo kan Pak? Boleh dikodo. 2 rakaat apa yang kamu lakukan wahai Qais? Aku berkata wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Inilah 2 rakaat sholat sunnah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mendiamkannya. Ini dalil bahwa qobliyah subuh itu boleh dikodok ya. Jadi satu ketika Qais, kakeknya si Sa'ad, pernah bercerita. Ro'ani Rasulullah. Satu ketika aku dilihat oleh Rasulullah. Wa ana usalli raka'atil fajri ba'da salati subuh. Aku sedang melakukan 2 rakaat fajar sesudah sholat subuh. Faqala, lalu Nabi kita bersabda, mahatani raka'atani ya Qais. Salat apa yang kamu lakukan 2 rakaat tersebut wahai Qais? Karena selama ini syariatnya kan tidak boleh menambah sholat setelah sholat subuh kan Pak? Nah ini sahabat Qais melakukan itu ya. Nah, ternyata dijawab sama Qais, ya Rasulullah, jujur aja dia jawab, inni lam akun shallaitu raka'atainil fajr. Saya belum sempat salat sunnah fajar. Wa huma hatani raka'atani. Yang barusan kulakukan adalah sebagai ganti bagi 2 rakaat yang belum kukerjakan itu. Masa kata Rasulullah, Nabi kita diam. Nah diamnya Nabi itu kan menjadi dalil Pak. Namanya hadis sunnah takririyah. Itu menandakan Nabi itu. Hanya saja mengenai kapan waktu persis melaksanakannya itu ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat langsung habis sholat subuhnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ini. Nah, dalilnya ini juga ada yang menyebut ya, ketika nanti tiba waktu syuruk itu. Ya. Ada lagi yang menyebut dilakukannya ketika waktu duha. Nah, karena beragamnya qaul ulama terkait hal ini. Ya silakan Bapak pilih. Ya silakan Bapak pilih. Mau langsung mengkodoknya setelah sholat subuh. Nah, kalau mau di masjid ya monggo silakan. Kalau khawatir malu kan malu itu salat apa lagi setelah sholat subuh ini. Ini ada ajaran baru lagi nih. Nah, kalau khawatir muncul fitnah, karena belum tentu semua orang ilmunya sama dengan ilmu kita ya Pak. Keluar dari
Fitnah itu kan mustahab ya, dianjurkan. Kalau bisa kita jangan menjadi penyebab munculnya huru hara gitu ya, keresahan ya, bahkan kerisihan di tengah-tengah kehidupan bersosial. Ini nanti di rumah. Tapi kalau mau lebih aman ya, nanti nih kita udah tiba waktu suruh baru dikodok. Nah, saking apa Pak? Saking istimewanya sholat qobliyah subuh. Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib. Rawatib itu artinya adalah mengiringi, Pak. Bahasa kitanya kan ada istilah tertib ya, Pak. Tertib itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tertib, Pak. Jadi yang mengiringi sholat 5 waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Jadi sholat rawatib ini berhubungan dengan sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Nah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Jadi kalau orang bertanya, kan kita sudah melakukan yang wajib-wajib, buat apa lagi ngelakuin yang sunnah-sunnah? Nah, kalau berdasarkan hadis ini, Pak, yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan amalan sunnah itu adalah hubbullah, cinta dari Allah. Itu reward terbesar yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan sholat sunnah. Bapak-bapak misalnya sholat duha. Ketika ditanya, kenapa kok Bapak istiqomah betul sholat duha walaupun dalam perjalanan? Pokoknya berhenti di rest area, sholat sunnah duha dulu walaupun hanya 2 rakaat. Nah, orang-orang yang berilmu tentang sholat sunnah ini, Pak, saya ingin mendapatkan cinta sang maha pemilik segalanya. Termasuk pemilik langit dan bumi, termasuk pemilik kunci-kunci rezeki, bahkan gudang-gudang rezeki. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cinta pemilik semua rezeki di alam ini, Pak, ya wajar kalau rezekinya dibanyakin sama Allah. Jadi orang yang tahu ilmu ini tidak lagi ngomong, kenapa Bapak kok sholat duha? Supaya saya jadi kaya, supaya dagangan saya laris. Jawaban itu betul ya Pak. Jawaban itu tidak salah. Tapi itu jawaban kira-kira ya. Itu jawaban orang awam. Ya. Orang yang belum ngaji seperti bapak-bapak. Jadi yang terbayang, yang tergambar di pikirannya, di balik taat itu adalah materi. Ya. Tapi orang yang berilmu yang terbayang di balik ketaatan itu adalah Allah. Nah, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah merahmati ya. Allah sudah mencintai, apa sih yang nggak dikasih? Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah itu berdasarkan hadis ini ya. Wa idza ahabbtuhu, apabila aku sudah mencintai orang itu, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengaran allazi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengannya. Wa basaruhu allazi yubasiru bihi, melihat yang dia melihat dengannya, penglihatan yang dia melihat dengan. Wa yadahu allazi yabtushu biha, tangan yang ia menyentuh dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, kaki yang dia berjalan dengan. Wa in sa'alani, apabila ia meminta, la u'tiyannahu, maka aku akan kasih. Wala ista'adzani la u'izannahu, apabila dia minta perlindungan, maka aku akan melindungi. Jadi karena rajin ngamalin amalan sunnah, jadi kalau berdoa itu mustajab. Doanya diijabah. Nah, kita ini sebenarnya lagi-lagi kan sedang apa Pak? Sedang berusaha untuk membidik angka 1 yang di tengah itu. Ya. Nah, walaupun memang kita sadar ya kadang meleset, tapi kan sasarannya masih di situ. Ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau udah keluar dari papan sasaran itu. Ada istilah ekstrim kanan,
ekstrim kiri gitu ya. Ekstrim kanan itu ya berlebih-lebihan dalam beragama. Hanya dia yang benar, yang lain salah gitu. Hanya dia yang berhak masuk surga, yang lain di neraka semua. Nah, sehingga orang ini menjadi juri, Pak. Kadang hanya gara-gara isbal, maaf, isbal ya. Dilihatnya sama dia ada orang sholat, celananya nggak natung. Di otaknya itu ini ahli neraka. Jadi hanya gara-gara itu otaknya sudah langsung mengkapling aja orang itu di neraka. Jadi betapa sempit. Neraka itu kan sempit, Pak. Neraka itu sempit. Narum mu'sadah fi amadin mu'ad. Tapi kalau seandainya orang yang saleh itu kan tidak menyalahkan. Orang saleh itu menyalahkan, bukan menyalahkan. Jadi kalau ada ilmu, terus yang dilihat itu belum mengamalkan seperti yang kita ilmi, paling tidak kita apa-apa? Bertoleransi dalam khilafiyah. Itu kan masalah hilaf. Saya pernah dikasih tahu sama seseorang, Pak Hartono, saya ditegur Pak oleh imam ketika sholat berjamaah, disebutin nama dia di tempat sholat berjamaah di situ, saya ditegur gitu. Kenapa Bapak ditegur sama imam? Saya disuruh gulung celana. Karena katanya kalau nggak digulung, sholatnya nggak sah. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan di fikih itu ada kalau celana di bawah mata kaki itu membatalkan sholat? Ilmunya benar Pak, hadisnya benar, tapi pemahaman yang kurang benar. Maksudnya kurang benar apa? Dia meyakini bahwa pemahaman dia yang paling benar. Sehingga kalau ada orang yang berbeda sama dia, orang itu udah salah aja. Nah, bahaya itu. Yang salah itu udah dianggap aja di neraka. Saya kemarin, 2 hari yang lalu itu sudah salah. Sampai ngomong ke anak saya. Abang, coba abang lihat orang-orang yang ada di jalan. Kita kan lewat di depan Pamulang Square gitu ya. Dari Apotikawi sampai ke Puri Pamulang itu saya mungkin ada setengah jam. Karena kan lagi ada pasar malam. Ramai luar biasa. Dan orang yang lewat tuh ya Allah luar biasa banyak. Nah yang ingin saya sampaikan Pak, masjid-masjid kita udah mulai sepi ya. Jadi saya sampai bilang ke anak saya, 1/1000 Bang. Satu orang yang sholat di masjid, 1000 orang yang di jalan. Saya membandingkannya begitu Pak. Satu yang ke masjid, 1000 yang nggak ke masjid. Nah yang satu ke masjid ini kadang dihakimin juga oleh orang-orang alim. Yang kadang pemahamannya bisa jadi, ini namanya pemahaman Pak. Pahmu ya Pak. Pemahaman itu kan bukan sesuatu yang tunggal. Tapi dipaksakan untuk tunggal gitu. Nah sehingga akhirnya kalau orang nggak seperti yang diilmui sama dia, ya udah sesat kan udah. Maka dituduh lah nanti ustadznya sesat. Di YouTube itu ngeri kita ya Pak. Ustadz dituduh sesat ya. Bahkan sekelas Ustadz Hadi Hidayat yang dimudahkan Allah ngapalin Quran, ayat, posisi, arti, tafsir lengkap ini, masih dituduh Ustadz sesat ya. Terus yang nggak sesatnya kayak gimana? Saya pikir itu. Yang nggak sesat yang kayak gimana? Nah kalau umat dijauhkan dari ustadz-ustadznya, lalu ustadz ini apa? Umat ini belajar sama siapa? Oh jangan belajar ini ustadz sesat. Betapa susahnya jadinya orang mendapatkan ilmu yang benar itu. Ya Allah. Nah sekarang ini ya sebagian kawan-kawan kita saya lihat mulai ada yang begitu juga. Tadinya kayaknya itu baik bahkan sama kita. Kalau dapat ilmu tertentu kok jadi beda ini akhlaknya. Nah, kalau guru kita ngingetin akhlak, akhlak, akhlak. Orang kepada orang non-Islam aja kita disuruh berakhlak gitu. Kita kepada saudara sendiri yang satu masjid sama kita nggak berakhlak gitu. Nah, boleh kita berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita
berpecah belah, bermusuhan. Ya. Apalagi sampai mengklaim gitu. Nah, kita kan baik sama dia itu cuma karena dia tetangga kita aja ya, sama-sama salat di situ. Padahal kolbunya sebenarnya bercerai-berai. Nah, alasannya ya karena ya beda paham. Jadi kalau bisa bapak-bapak di Muhajirin ini, jadilah muslim yang ramah, bukan muslim yang marah. Nah, boleh berbeda, tapi tujuan kita sama. Kita sama-sama ingin menuju Allah, ingin sampai ke surga. Nah, kalau bapak dapat ilmu baru, kasih tahu secara bijak. Nah, hadisnya seperti ini ya. Nah, tapi jangan hanya bawa satu hadis ya. Kalau nemu hadis, kalau bisa bawa juga yang lain, bawa juga penjelasan ulama terkait dengan hadis itu. Karena hadisnya benar, pemahaman kita yang bisa jadi nggak benar. Nah, selanjutnya Pak. Siapa saja di antara muslim yang sholat setiap hari 12 rakaat, tatawu'an ghairu fardhah, sebagai sholat sunnah ya, selain yang wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, malaikat Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. 12 rakaat. Hadis Muslim nomor 1199. Jadi sholat sunnah 12 rakaat ya. Pernah kita bahas ya Pak. Disebutkan di dalam hadis Tirmizi nomor 380. Hadis ini sahih. Mana saja yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur ya. 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang berbeda itu yang sebelum zuhur. Nah, yang biasa mengerjakan 2 rakaat, tambahin 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Nah, sisanya sama dengan yang rutin kita lakukan. Kan ringan nambah 2 rakaat lagi ya Pak. Cuma 3 menit nambah 2 rakaat. Tapi apa janjinya di sini? Akan dibangunkan baginya sebuah istana di surga. Ada lagi yang namanya anak muda ya Pak. Jadi kalau dapat istana terus berarti istananya banyak banget dong. Gimana ngurus sih? Kalau saya sih jawabannya sederhana Pak. Orang baik itu sampai ke surga nanti dia baik. Orang yang udah terbiasa berbagi, sampai di surga dia berbagi. Kita punya istana banyak nih Pak. Ini nanti kita bagi-bagi aja Pak. Kita bagi-bagi ke kawan-kawan kita. Emang di surga bisa berbagi. Di dunia aja bisa berbagi, masa di surga nggak bisa berbagi. Jadi orang-orang dermawan itu berpikirnya untuk terus berbagi itu sampai ke surga. Ya, bukan hanya di sini. Di mana aja ketika dia bisa berbagi, dia akan berbagi. Nah, terus yang kedua, ya jangan bayangkan bangunan di surga itu seperti bangunan-bangunan apa namanya di dunia ini ya Pak. Tidak ada yang ngurus. Nah, artinya kita yang kontrol. Kita pernah bahas tentang surga itu dulu ya. Bahwa pelayan-pelayan kita di surga itu nanti kan sangat banyak. Dari banyak menyebutkan sampai 1000 orang. Banyak yang ngurus. Dan setiap pelayan itu hanya ngurusin satu urusan. Dan ini sebenarnya sudah diteladankan juga oleh Allah melalui malaikat. Malaikat itu kan profesional betul ya Pak. Satu malaikat disuruh ngurusin satu urusan. Malaikat maut, udah ngurusin nyabut nyawa aja. Nah, dia apa namanya, fokus saja dengan urusan dia itu. Makanya dia profesional betul. Dan malaikat lain nggak ada yang kepo gitu ya Pak. Malaikat Jibril sekarang tugasnya sudah selesai misalnya. Antar wahyu kan udah tuntas. Paling di malam Lailatul Qadar ya Pak, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi di malam Qadar itu semua malaikat turun ya, malaikat turun.
ke bumi ya. Termasuk malaikat Jibril ya. Jibril juga turun di malam Qadar. Terus ada yang nanya, ya kalau malaikat itu besarnya luar biasa, ya. Tapi kalau semuanya malaikat itu turun, apa bumi ini nggak penuh sisa? Kok nggak terlihat ada bekas-bekasnya? Saya menemukan jawabannya menarik. Malaikat itu kan dari cahaya. Cahaya itu kan tidak menempati ruang. Ya. Maksudnya apa? Ini kan berapa watt? 45 watt atau 50 watt. Bapak nyalain di sini 1 juta watt. Ruangan ini juga tidak akan penuh oleh 1 juta watt itu. Betul ya Pak? Tidak akan penuh dia. Cuman terang aja. Nah, karena cahaya itu kan berbeda dengan apa namanya? Dengan fisik sepertinya yang berfisik ya Pak. Nah, yang gajah ditaruh di sini dibanding dengan kita ya pasti penuh ruangan ini. Jadi memahaminya kira-kira seperti itu kalau mau dilogikakan ya. Nah, terus berikutnya apa, Pak? Israfil coba. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup trompet. Dia juga nggak iseng ya, Pak. Iseng nih, coba-coba tes-tes ini. Kalau kita kan kadang suka iseng, Pak. Ada yang baru kita coba-coba ya. Kita punya mobil baru, ini tombol apaan nih? Guidance-nya nggak mau dibaca. Tombol apaan ini? Coba-coba, oh ternyata buat ini. Gitu. Kadang kan ya karakter banyak orang lah ya Pak. Apa namanya manual book atau buku petunjuk itu baru dibaca kalau udah ada trouble ya. Nah, kadang tutorial juga kan baru dilihat kalau udah ada kendala. Kalau enggak ya lancar-lancar aja. Idealnya kita kan ilmui dulu semua ya Pak. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, jadi Israfil ya dia coba-coba. Nah, coba-coba ya. Ngetes sedikit ya. Tenggelam Jawa ya. Tekson ya. Tenggelam Jawa ya. Tapi dia sami anak wa anak. Dia dengar dia taat. Nah, dia baru melakukan perintah kalau ada perintah. Nah, kalau manusia ini suka ikut campur, Pak. Makanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan fakaritumu kan. Saking suka ikut campurnya manusia, Allah sampai mewanti-wanti ya. Janganlah kalian saling menggunjing. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian benci. Jadi menggunjing itu ibarat makan daging saudara kita yang sudah mati, sudah jadi bangkai. Bayangin Bapak-bapak, kalau orang suka bergunjing, diibaratkan makan bangkai. Makanya orang yang suka bergunjing itu sakit mulu, Pak. Sakit mulu. Berawal dari sakit hati kan? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati. Nah, orang senyum aja bagi dia masalah. Kok senyum gitu amat ya? Padahal orang lagi senyum. Apalagi orang yang cemberut. Kemarin ketemu bapak itu, kalau samping saya, cemberut aja. Apa masalah saya? Orang senyum masalah, orang cemberut tanpa masalah. Terus yang nggak masalah akhirnya nggak ada. Om diri dia aja bagi dia masalah. Kenapa kok saya begini-begini amat gitu ya? Kenapa Pak? Keseringan makan bangkai. Makanya coba lihat kalau di rumah kita berapa waktu belakangan suka ngomongin apa aja tuh ya terkait dengan aib orang, pasti deh tuh muncul banyak masalah. Yakin Pak. Karena mengunjingkan orang itu ibarat makan bangkai. Bayangin aja orang makan bangkai, pasti muncul penyakit. Nah, penyakit pertama yang munculnya penyakit kolbu, sombong, aku, dengki, marah, gigi-gigi tersinggung, makan bangkai terus Pak. Akhirnya kolbu dipenuhi sama bangkai kan. Nah kalau kolbu dipenuhi sama bangkai, cara ngelihat ini udah kayak bangkai ya. Ngelihat ini udah nih, penuh kebencian. Ngomongnya udah
ngomongin buru-buru. Tapi coba kolbu kita dipenuhi dengan zikrullah. Tadi kita ingatkan, coba baca misalnya la ilaha illallah 1000 kali. Kan dirinya kan wangi. Makanya obat supaya hati sehat, supaya hati tenang itu kan diantaranya zikrullah itu ya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maka kalau anak kita mungkin akhir-akhir ini tukang merantem mulu sama abang adik, panggil Pak. Duduk gitu kan. Baca istighfar 100 kali. Agak tegas sedikit. Suruh dia baca istighfar 100 kali. Supaya apa? Supaya kolbu yang dipenuhi oleh bunga. Nanti ngomongnya yang baik, tidak gampang tersinggung, ya. Perilakunya juga insya Allah. Terakhir untuk hari ini, Pak. Kita ambil yang membaca zikir setelah sholat nih, Pak. Membaca zikir sesudah sholat ya. Pejamkan mata sejenak. Baca dia tuh zikir sampai tuntas. Setelah itu monggo silakan mau beraktivitas duniawi lagi silakan. Pejamkan mata sejenak. Karena untuk menikmati zikir itu memang dengan menjamkan mata. Kalau tidak harus. Saya pernah sampaikan ke bapak-bapak ya. Zal kaf ama'ro itu ya. Zal kaf ama'ro. Bisa dibaca zikir, bisa dibaca zal kaf ama'ro. Zal kaf ama'ro. Bisa dibaca zikir, bisa dibaca iya, zakar. Ahlu zikir sama ahlu zakar. Dua-duanya tujuannya kan untuk menyenangkan dan untuk menenangkan. Ahli taat kalau dia lagi stres, dia berzikir. Ahli maksiat kalau dia lagi stres, ya yang kedua. Nah, untuk menikmati yang kedua, pejamin mata. Nah, untuk menikmati zikir pun seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada rasa enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beli apa? La ilaha illallah, la enggak ada rasa, Pak. Enggak ya. Sama aja kayak orang yang kedua tadi itu. Mana ada orang lagi berusaha menenangkan dirinya, menyenangkan dirinya. Kalau perlu dia stop hubungan dengan dunia luar ya. Nggak boleh ada apapun yang ganggu. Makin lama semakin bahkan orang sampai beli macam-macam obat supaya bisa lama kan. Kenapa kau zikir sebentar aja nggak betah? Karena nggak ada rasa, Pak. Nggak ada rasa. Tapi coba kalau udah dapat nikmatnya, nggak bisa dilarang orang zikir. Orang kenikmatannya ada di situ. Nah, kita sebenarnya lagi-lagi itu lagi menuju Allah itu, cari rasa ya. Nah, maka di antara cara mencari rasa itu coba nanti pikir pejamkan. Nikmatin la ilaha illallah. Bayangkan 47 triliun ya. Jamaah kita di belakang ikut mengucapin la ilaha illallah. Dari mana tuh 47 triliun? Kalau di tubuh kita katanya 40-an triliun. Cek di Google, saya yang bilang 70 triliun, mungkin tergantung bobot lah. Nah itu hidup semua kan. La ilaha illallah. Bayangin Pak tuh. Ramenya yang ikut bersama kita. La ilaha illallah. Pak leadernya. Coba Pak, jenderal itu dielu-elukan. Jenderal itu membanggakan. Jangankan keluarga, jangankan diri dan keluarga. Kita aja Pak, cuman satu kota sama jenderal itu. Kita ngomongkan ke kawan kita, itu ampun masanya. Bangga kita Pak. Padahal dia juga nggak kenal kita nggak kenal dia. Tapi
Ya ketika cerita sama kawan kita itu kan kampung saya gitu ya. Dia entah di mana, kita entah di mana, bangga, bangga aja kan. Nah, maka coba bapak ibu itu adalah pemenang. Bapak adalah jenderal, ya. Di mana follower pendukung bapak itu 47 triliun. Kan ada juga orang minder ya Pak. Posting di Facebook nggak ada yang respon. Akhirnya nggak mau posting-posting lagi deh. Dikritik satu aja. Nggak mau lagi dia Pak. Kenapa nggak mau? Saya dibully gitu. Padahal yang ngebully cuma satu. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Karena ada yang nggak suka ke kita. Mau nabi aja kata apa? Kata Muhammad Al-Ghazali. Apalah apalah artinya seorang Muhammad Al-Ghazali yang bukan siapa-siapa dan nggak pernah memberikan apa-apa kira-kira begitu. Allah saja yang maha segala-galanya, mereka tuduh punya anak, nggak adil, jahat. Kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh tukang sihir, pembohong, pemecah belah persatuan. Ya apalagi kita. Jadi insan kamil, manusia sempurna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh macam-macam, apalagi kita. Jadi nggak boleh kritik atau bulian itu menyebabkan kita lemah dan berhenti berbuat baik. Nah, kaitannya dengan zikir ya Pak. Siapa yang membaca subhanallah setiap kali selesai sholat 33 kali. Pastiin itu 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu penjamin mata nanti Pak. Subhanallah. Pak, kalau ada orang yang kepengen cepat-cepat aja, saya kira dia menikmati apa enggak? Nah, sama aja kayak tadi ya. Ahlu zikir harusnya menikmati. Nah, kalau ada ahlu yang kedua pengen cepat-cepat, berarti dia enggak. Malas, 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 malas. Itu mah pura-pura, Pak. Semakin lama, semakin seru. Nah, itu harusnya kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling enggak ya begitulah ya, sesuai kaidah hadernya. Dalam konsep qiraah baca Quran itu kan hader. Bacanya agak cepat gitu ya. Biasanya para hafiz-hafiz Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya nikmatin. Nah, semuanya berjumlah 99 lalu ia menyempurnakannya menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya tersebut sebanyak buih lautan. Hadis Muslim nomor 93. Ini kan ringan, Pak. Ya kan? Sesibuk-sibuknya Bapak, baca deh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk banget nih ceritanya Pak. Langsung baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya ngelihat ada tetangga saya, hobinya begitu. Mungkin karena dia tahu ilmu ini. Nah, sunnah lengkapnya kan sebenarnya Pak. Kayak istighfar dulu kan. Astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau dengan variasi istighfar yang lain. Menurut Al-Imam As-Tawri juga boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar itu kan banyak jenis. Tapi bagi yang mau mengikuti dalil secara teks, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, baru kemudian dia baca subhanallah 33 dan seterusnya. Tapi kalau Bapak super sibuk, jangan abaikan ini. Karena bisa jadi dalam perjalanan ke tempat Bapak setelah sholat itu, malaikat maut udah nunggu di situ. Nah, kalau kita sempatkan baca ini sejenak, kita luangkan waktu sejenak. Dosa-dosa kita diampuni Pak, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Nah mungkin ada orang yang bilang begini lagi nih, masa sih kok cuman baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup menjadi 100 dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Dosa diampuni walaupun dosa sebanyak buih lautan. Saya nggak yakin deh gitu ya.
Nah, ini orang yang abai ini, Pak. Abai dia dengan ilmu yang diberitahukan oleh Rasulullah. Itu kan bukti sayangnya Allah sama kita, umat Nabi Muhammad. Sama kayak Lailatul Qadar ya. Mungkin Bapak ada yang baca di Tafsir Ibnu Katsir itu kan disebutkan dulu Nabi pernah bercerita kepada sahabat kisah Bani Israel. Kalau tidak salah itu Arba atau Nafarin ya. Ada 4 orang Bani Israel yang diceritakan umurnya panjang, Pak. Jadi selama 80 tahun mereka ini selalu taat tanpa sedikit pun bermaksiat. Tuh, Pak. Karena memang umur mereka kan panjang-panjang, badannya gede-gede kuat-kuat. 80 tahun tanpa maksiat. Isinya dengan ketaatan aja gitu. Nah, ketika Nabi menceritakan itu kepada para sahabat, sahabat itu merasa takjub, terheran-heran gitu ya, Pak. Lalu merasa gimana kita bisa mengalahkan mereka, artinya jangankan mengalah, menyamai mereka gitu ya. Nah, umat akhir zaman ini badannya kecil, kemudian fisiknya lemah gitu. Tidak lama setelah itu turun malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi kita tentang Lailatul Qadar itu. Di mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ambillah bagian dari Lailatul Qadar itu walaupun sedikit. Yang penting kita mengambil bagian. Syukur-syukur kalau ngambil banyak, Pak. Ambil sedikit. Makanya 10 hari terakhir Ramadan ini jangan pernah absen tarawih berjamaah. Ngantuk apapun kita paksain. Nah, ini kan saya ngomong kepada orang-orang masjid ya. Sebenarnya saya harusnya ngomongnya kepada orang-orang yang yang enggak ke masjid, yang enggak di tarawih. Bapak-bapak lah nanti. Itu saudaranya ada yang enggak sholat tarawih. Kalau begitu. Kalau dia sholat malam itu, Pak, ibarat sholat non-stop 1000 bulan. Bayangin tuh, Pak, sholat non-stop 1000 bulan, 83 tahun. Nah, malam udah mulai itikaf. Masih ada sisa-sisa. Artinya masih ada waktu. Mudah-mudahan Lailatul Qadarnya bukan semalam gitu ya. Bagi yang belum itikaf. Bagi yang sudah itikaf mudah-mudahan semalam gitu ya. Karena hari ini kayaknya cerah nih. Nah, bagi yang sudah semalam, bagi yang semalam itikaf ini kayaknya hari semalam Lailatul Qadar. Pagi ini cerah ya. Bagi yang belum itikaf, kayaknya belum Lailatul Qadar karena mataharinya terang banget gitu ya. Harusnya redup dikit. Intinya Pak, kalau bisa di 10 terakhir ini kita masuk. Walaupun ngambil baginya sedikit. Ini cerita aja, kalau saya pribadi sih ajak anak istri itu pokoknya tidur di masjid. Minimal tidur di masjid, niat mau ke masjid udah dapat ibadah. Nah, terus malam-malam kita bangunin. Kita jam 2, mulai jam 2 itu sholat bareng, sholat berjamaah di masjid. Ya seru juga Pak, saya pribadi nih ngerasain ya. Kalau sholat sendiri kayaknya panjang itu cepat ngantuk. Kali mungkin bapak-bapak tertentu ya, yang udah istiqomah. Nah, saya semalam ngimamin tuh 1 jam lebih. Tapi saya kayaknya nggak ngantuk ya. Tapi kalau sholat sendiri itu kadang godanya dapat. Jadi kalau bapak juga mau, ayo Pak, sama kita sholat berjamaah. Saya hitung dari jam 2-an sampai jam 3:15 kan. 1 jam lebih kan tuh Pak. 1 jam lebih, semakin nambah rakaatnya kayaknya semakin semangat gitu. Tapi kita nggak batasin juga kan, orang beda ritualnya, semangatnya juga mungkin saat itu beda. Jadi kita batasin cuma 8 gitu. Jadi berjamaah itu keren ya Pak. Kalau bisa bersama kenapa harus sendiri? Bareng-bareng lah. Kalau Nabi juga kan aifaza ahlahu, 10 hari terakhir itu dia bangunkan. Antara Bapak mau bangunin di rumah atau mengajak ke masjid, itu urusan teknis lah. Yang jelas jangan sendiri ke surga. Jangan Bapak aja yang dapat Lailatul Qadar, istri dan anak-anaknya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi nanti mungkin setelah ini kita salat suruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.